Sudut pandang kita didukung oleh Ya sahabat Eljon, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Nah, sebelumnya kita sudah banyak sekali nih mengupas tuntas flashback kedua tahun ke belakang bagaimana Iren mempersiapkan diri untuk ajang pertamanya, ajang pageant pertamanya, dan keluar sebagai pemenang Miss Chinese Indonesia 2024. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mengajak ke masa lalu, kita akan ajak para penonton ke masa depan nih. Kenapa? Karena kan setelah menyandang gelar Miss Chinese Indonesia 2024, apa sih agenda yang mungkin saat ini sedang Iren persiapkan? Kebetulan, memang aku ada rencana untuk, kalau bahasa ibarat pageant tuh turun gunung ya. Oke, turun gunung. Betul, dan itu bakalan soon di Januari mewakilin Indonesia. Wow. Yes, dan itulah hal yang lagi dipersiapkan sekarang. Oke, ini bisa di-spill nggak sih ke ajang mana? Atau kita harus nunggu dulu nih, sabar dulu? Kebetulan masih harus nunggu dulu ya. Oke, menarik ya. Kalau sebelumnya di ajang Miss Chinese, Iren membawa nama pribadi, nama daerah, tapi nanti di internasional kan nama Indonesia. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang lebih dipersiapkan lagi untuk ke ajang internasional itu untuk Iren sendiri? Yang jelas karena kali ini udah bawa nama Indonesia, pastinya persiapannya harus lebih goal. Betul. Karena kita representasiin Indonesia, Betul. yang berarti nggak cuma memoles penampilan luar aja, tapi aku juga harus mengisi otakku lagi, memperluas wawasan lagi, memperkenalkan gimana sih bagusnya Indonesia, terutama karena di pageant nanti ini aku ngebawa advokasi untuk lebih mengenalkan budaya Chinese Indonesia di kancah internasional. Yang berarti aku bakalan harus belajar banyak lagi tentang budaya-budaya Chinese Indonesia, memperkenalkan lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Oke, keren. Ini persiapannya pasti dari sekarang juga udah mulai dicicil. Betul sekali. Ya. Karena tadi turun gunung nggak bisa kita setengah-setengah nih, harus jor-joran gitu ya. Kita nggak mau setengah-setengah, apalagi ini tingkat internasional, pasti finalisnya juga di perwakilan dari negara lain juga pasti melakukan persiapan yang sama juga. Nah, tadi ngomongin soal advokasi nih ataupun isu. Kalau misalnya ini kan Iren itu sebagai seorang title holder Miss Chinese Indonesia 2024. Advokasi atau isu sosial apa sih yang ingin Iren perjuangkan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar? Yang masih aku berusaha perjuangin itu adalah toleransi dan how young women itu bisa lebih berani untuk mengejar apa yang mereka mau. Karena pada saat ini aku masih melihat, maksudnya kita dari media sosial lah ya, masih banyak perempuan-perempuan itu yang ditekan, kayak perempuan masih lebih baik di dapur aja, perempuan masih dibungkam, laki-laki masih lebih memimpin. Tapi aku mau nunjukin kalau perempuan itu juga bisa loh, even though she's scared, tapi kalau memang dia punya keinginan, dia punya hati untuk lebih lagi melayani, menjadi sosok yang dia impikan, ya itu juga pasti bisa. Dan toleransi itu masih paling penting, dan nggak cuma toleransi antara, karena kita di Indonesia ini begitu banyak ras kan, Kak, nggak cuma Chinese Indonesian, kita banyak banget, kayak kakak mungkin dari Jawa Barat. Nah, betul, gimana kita toleransi budaya masing-masing, karena budaya Indonesia ini begitu kaya, begitu kaya, begitu banyak. Nah, gimana caranya kita bisa saling menghargai, saling mempelajari, bahkan bersama-sama kita melestarikan juga. Tapi toleransi antara gender juga, karena di media sosial aku lihat banyak yang mungkin gender war, how men merendahkan perempuan, perempuan juga membalas, dan begitu terusnya. Nah, itu yang masih aku pengen perjuangin, kalau gimana kita itu perempuan dan laki-laki itu bersama-sama untuk kita membangun Indonesia yang lebih baik, sama-sama mengejar cita-citanya dan lain sebagainya, gitu Kak. Wow, keren banget sih. Setuju apa yang tadi dikatakan oleh Iren. Apalagi sekarang kan mungkin di media sosial itu kan memiliki peranan yang cukup besar gitu ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang, di para Gen Z di luar sana, pasti nggak jauh nih dari media sosial, nggak bisa lepas dari media sosial. Nah, tadi yang dikatakan sama Iren betul ya, kita tidak bisa lagi membedakan mana perempuan mana laki-laki, tapi kita mempunyai hak yang sama. Itu saya setuju banget gitu. Jadi bukan lagi soal saya perempuan, saya laki-laki, tapi kita itu Indonesia gitu ya. Itu harus jadi nilai yang dipegang untuk semua orang, itu khususnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi berkaitan dengan sebelumnya kita udah bercerita tentang perjalanan di balik
perjalanan di balik Iren ini meraih gelar juara winner Miss Chinese Indonesia 2024. Dari seluruh perjalanan yang Iren lewati ini di Miss Chinese Indonesia, pelajaran terbesar apa sih yang ingin Iren bagikan kepada generasi muda Indonesia, khususnya bagi para perempuan-perempuan di luar sana? Yang bisa aku bagikan adalah jangan takut untuk bersuara, because no matter how small our voice is, it is still matters. Dan apa yang kita kerjakan sekarang, selama kita punya hati yang tulus untuk membantu orang, it will comes perfectly at the end. Yang penting kita bisa berusaha dulu, yang penting kita mau melakukan dulu. Semuanya kalau dalam nama Tuhan Yesus atau Tuhan yang dipercaya, tentu pasti bisa terwujud. Wow, luar biasa. Betul sih kalau misalnya perempuan di luar sana nih, khususnya para generasi muda, perempuan ataupun pemuda Indonesia yang ngerasa aduh butuh ruang nih untuk berkembang. Nah mungkin salah satunya Eljon Pageant ataupun Yayasan Eljon Indonesia ini bisa menjadi salah satu wadah untuk para pemuda ataupun generasi muda di Indonesia yang ingin menggali potensi. Nah saat ini nih kebetulan Yayasan Eljon Indonesia ini sedang membuka pendaftaran. Di antaranya ada Putri Pariwisata Indonesia, terus ada juga Putra Putri Pariwisata Nusantara, Miss Chinese Indonesia, dan Miss Chinese Indonesia Teen 2026. Nah kalau dari Iren, mengapa sih ajang-ajang tersebut itu layak menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri? Oh tentu saja layak, karena di sini kita disorot media, yang mana artinya kita punya platform lah. Oh sebenarnya kalau untukku, pageant itu means that we serve. It is how we gimana cara kita tuh melayani masyarakat sih pada akhirnya. Jadi aku nggak melihat pageant itu sebagai ajang di mana kita harus bercantik-cantik diri yang dan cuman itu aja value-nya. Tapi aku melihat pageant itu sebagai wadah dan panggung di mana kita itu bisa menyuarakan apa yang mau kita suarakan, yang mana tentu itu untuk membantu orang-orang sesuai advokasinya masing-masing. Kembali lagi, ada yang advokasinya itu untuk melestarikan lingkungan, ada yang advokasinya itu untuk memajukan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, keren. Jadi bukan hanya semata-mata kita ikut pageant tuh hanya sebatas ya udah ikut pageant jadi winner abis itu hilang, enggak seperti itu ya. Sangat disayangkan mungkin kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Tapi bagaimana afternya gitu ya, setelah grand final, justru itu langkah yang akan pertama kali dilakukan itu apa ke depannya untuk memberikan dampak khususnya bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Nah kalau misalnya berkaitan dengan mengejar mimpi, mungkin ini juga salah satu mimpi dari Iren kan, menjadi seorang Miss Chinese Indonesia dan juga nantinya mimpinya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kalau dari perempuan ataupun orang di luar sana yang ngerasa masih ragu nih untuk ngejar mimpinya, atau kayak aduh kayaknya aku nggak pede nih buat ikut kompetisi ataupun melakukan suatu hal, kayak merasa dirinya tuh minder, kayak aduh kayak nggak percaya sama kemampuan, apa pesan ataupun motivasi yang ingin Iren sampaikan kepada orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Pesannya itu adalah don't worry, jangan terlalu stressing over something that hasn't happened. Karena kan biasa kalau kita minder, insecure, pikiran jelek yang pertama kali datang terutama untuk pageant itu adalah kita takut kalah, kita takut kurang baik dari yang lainnya. Padahal dengan kita punya keberanian untuk maju aja, sebenarnya itu udah menunjukkan seberapa hebat dan daya juang yang kita punya. Jadi jangan ragu, jangan takut ketika kesempatan itu datang ke kalian, ambillah. Karena ini yang jelas bukan kesempatan yang bisa datang 2, 3, atau 4 kali lagi. Kalau memang kesempatan itu datang ke kalian, meskipun ragu, meskipun minder, takut dan lain-lainnya, nggak apa-apa, dihadapin aja. Dan yang paling penting, lakuin yang terbaik. Karena kalau kalian udah lakuin yang terbaik, gak peduli apa hasilnya, itu udah menunjukkan seberapa kerennya kalian. Wow, keren luar biasa. Nah, ini kan Iren tadi di awal sempat ngomong soal salah satu hal yang mungkin tidak sulit bagi Iren, itu kan mulai dari korban bullying, terus akhirnya bisa bangkit. Nah, kalau misalnya setelah after dari terpilihnya Iren sebagai pemenang, ada gak sih komenan ataupun ketikan jari jemari di luar sana yang ngerasa aduh sakit banget sampai ngerasa down dan lain sebagainya? Ada nggak sih ketikan para netizen yang ngerasa bikin Iren down, dan cara Iren untuk mengatasi itu seperti apa? Untungnya kalau dari netizen sih nggak ada. Cuman pernah ada satu momen di mana aku ngisi acara itu untuk penanggulangan bullying, tapi yang datang itu anak-anak SD. Nah, yang bikin aku kaget adalah setelah selesai acara itu banyak banget anak-anak SD yang datang ke aku dan mereka cerita gitu, mereka dibully sama teman sekelasnya. Jadi itu bikin aku ngerasa kayak
sedih lah yang jelas ya. Mereka masih SD tapi udah bisa melakukan bullying sama orang lain. Dan cara aku pada saat itu adalah aku bilang, nggak cuman aku, tapi banyak banget kakak-kakak pageant lainnya tuh yang punya platform, punya media. Dan ini mau aku encourage juga ke setiap orang, karena menjadi pelaku pageant itu berarti sebegitu besar impact yang kita punya ke orang. Terutama kalau misalkan nggak bisa dipungkir lah, medsos yang followersnya banyak berarti panggungnya semakin besar kan. Itu bisa kita gunakan tuh untuk bantu loh korban-korban yang butuh keadilan, korban-korban yang butuh suara dukungan. Itu memang kita harus bantu mereka, dan itu adalah hal yang kukatakan ke anak-anak itu. Kalau memang kalian butuh bantuan, kalian butuh keadilan, kalian bisa datang ke aku, nggak cuman ke aku aja tapi ke teman-teman lain, dan kita pasti bantu untuk menyuarakan keadilan itu. Itu yang cukup membakar semangat aku sih pada saat itu. Wah, keren-kerennya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk korban di luar sana gitu, yang ngerasa masih tertindas oleh orang yang mungkin orang tersebut melihat kita tuh memandang kita sebelah mata. Nah, tapi kalau misalnya ada dikasih kesempatan nih untuk pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku bullying di luar sana, apa yang ingin Iren katakan? Daripada hal yang ingin aku katakan, lebih ke aku pengen cari tahu kenapa mereka bisa melakukan hal itu. Karena nggak bisa dipungkiri, anak-anak yang tumbuh menjadi pelaku seperti itu pasti ada faktor di belakangnya, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, atau mungkin pengalaman dari dirinya sendiri. Mungkin dia korban bullying dan dia nggak mau diperlakukan seperti itu lagi, akhirnya dia membuli orang yang di bawahnya. Jadi daripada kita, memang ini mungkin terdengar cukup klise, tapi aku juga nggak mau langsung menjudge orang yang melakukan pembulian, kecuali kalau memang dia seperti itu perilakunya. Tapi mungkin boleh kita selidiki terlebih dahulu apa alasan dia seperti itu. Dan tentu saja orang-orang kayak gitu harus ditangani sama profesional juga, sama para psikolog, psikiater yang kita udah punya banyak gitu. Iya, benar-benar apa yang dikatakan sama Iren tadi. Jadi untuk para pelaku dan juga mungkin ngerasa aduh menindas orang itu seperti apa, entah kita juga tidak bisa menjudge ya. Betul tadi ada beberapa faktor yang mungkin melatar belakangi orang tersebut melakukan hal sedemikian rupa. Jadi mungkin itu bisa menjadi hal yang membuat orang-orang di luar sana lebih sadar, terutama para korban mungkin lebih aware lagi, lebih ya udah, kita punya potensi, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, tapi kita jangan sampai fokus ke kekurangan yang kita punya gitu ya. Kita banyak kekurangan, tapi ada satu kelebihan yang bisa menutupi banyaknya kekurangan yang ada di diri kita. Itu mungkin yang bisa menjadi fokus utama para generasi muda khususnya. Nih, terakhir nih, Iren, untuk mengakhiri perbincangan kita di hari ini, apa sih pesan ataupun hal yang ingin dikatakan untuk para pageant lovers di seluruh Indonesia untuk segera mendaftarkan diri menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia? First of all, untuk para pageant lovers ya, jangan ragu, karena aku sendiri pun sejatuh cinta itu sama keluarga Eljon. Betul. Dimana kita tuh di sini benar-benar saling support, saling bahu membahu. Semua kesenangan itu kita berbagi bersama-sama, semua kesulitan itu juga kita tangani sama-sama. Kalau aku sejatuh cinta itu sama Eljon, kalian juga boleh cobain, dan nanti siap-siap juga untuk sama-sama jatuh cinta juga sama keluarga Eljon. Wow, keren luar biasa. Ini mungkin salah satu sampel nih, bukti nyata bahwa bergabungnya kita di Eljon ataupun di Yayasan Eljon Indonesia itu memiliki privilege ataupun impact yang besar gitu ya. Betul, untuk kehidupan kita after dari kita ikut terjun di pageant yang ada di Eljon Indonesia ini. Luar biasa, Iren, terima kasih banyak udah bisa hadir menemani saya dan juga teman-teman setia Eljon TV menyaksikan POV. Keren banget, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan kisah di belakang layar perjalanan dari Iren bisa meraih mimpinya, dan kita sama-sama doakan untuk persiapan ke ajang internasionalnya, membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Kita lakukan sebisa kita, karena kita juga mempunyai andil terbesar gitu ya untuk perjalanan para pelaku pageant gitu di dunia pageantry khususnya. Nah, sahabat Eljon TV, semoga apa yang kita tadi obrolkan ini bisa menjadi inspirasi terutama untuk para generasi muda dan perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang masih ngerasa ragu nih dengan potensi, kemampuan dan juga mimpi-mimpinya. Mulai sekarang bisa lihat ke depan, lihat ini ada Iren yang sudah memberikan bukti nyata dari seorang korban bullying bisa menjadi seorang winner Miss Chinese Indonesia 2024. Luar biasa. Dan gak kerasa nih sahabat Eljon TV, demikian POV kali ini. Saksikan terus point of view di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya.
Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan jangan lupa ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhirnya saya Anggi Hilman pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, point of view. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju. Lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.